Shalom, Bapak Ibu. Garam yang menghilang dan terang yang tak mencari panggung. Inilah yang mau saya bahas kali ini, Bapak Ibu ya. Terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang lucu tentang garam. Tidak pernah ada orang datang ke restoran lalu berkata, "Mas, saya pesan semangkuk garam." Yang kita pesan itu soto, Bapak Ibu. Bakso, rawon, sate, gulai. Tidak pernah garam. Tetapi coba garamnya tidak ada. Seluruh meja langsung berubah menjadi sidang jemaat, Bapak Ibu ya. Aduh, kurang garam. Ini siapa yang masak? Chefnya lagi cuti ya. Kasihan sekali garam, Bapak Ibu. Saat dia bekerja dengan sempurna, tidak ada yang memujinya. Tetapi begitu sedikit salah, namanya langsung disebut berkali-kali. Begitulah hidup orang percaya, Bapak Ibu. Ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan nama kita yang terdengar, tetapi Kristus yang dinikmati, Bapak Ibu. Satu poin yang harus diingat selalu, garam selalu rela kehilangan dirinya, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melihat garam yang selesai bertugas? Tidak pernah. Karena garam yang berguna selalu menghilang. Ia larut, ia lenyap, ia mati terhadap dirinya sendiri. Tetapi justru karena ia menghilang, semua makanan menjadi hidup, Bapak Ibu. Lihatlah semangkuk sayur bening. Garam tidak pernah mengapung sambil berkata, "Hei, lihat aku." Tidak, ia tenggelam, Bapak Ibu. Ia larut, ia hilang, namun seluruh isi panci berubah. Begitulah Yesus, Bapak Ibu. Dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Salib adalah bukti bahwa kasih terbesar selalu rela larut demi kehidupan orang lain, Bapak Ibu. Ini ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu ya. Kadang ada orang Kristen yang ingin menjadi garam, tetapi maunya tetap kelihatan, Bapak Ibu. Seperti garam yang berkata, "Aku mau asin, tetapi jangan larut ya." Itu sama seperti es batu yang berkata, "Aku mau jadi air, tapi jangan mencair." Atau lilin yang berkata, "Aku mau menerangi, tetapi jangan dibakar." Atau nasi goreng yang berkata, "Aku mau matang, tapi jangan kena api." Bapak Ibu, kerajaan Allah tidak dibangun oleh orang yang ingin terkenal. Kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang yang rela menghilang demi Kristus menjadi nyata, Bapak Ibu. Dan garam baru terlihat saat tidak berfungsi dengan benar. Ini lucunya, garam kalau pas dibubuhkan, tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi kalau kurang, semua orang protes, Bapak Ibu. Kalau kebanyakan, lebih heboh lagi. Begitu juga hidup orang percaya. Kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, orang mungkin tidak banyak memuji. Tetapi begitu kita kehilangan kasih, kehilangan integritas, kehilangan kekudusan, dunia segera berkata, "Bukankah dia orang Kristen?" Ternyata dunia lebih cepat membaca kehidupan kita daripada mendengar khotbah kita. Mereka mungkin tidak pernah membuka Alkitab, tetapi setiap hari mereka membaca kita. Kitalah surat yang berjalan itu. Dan terang tidak pernah berteriak, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar lampu berbicara? "Pilih aku, lihat aku."
Aku terang. Tidak pernah, Bapak Ibu. Terang tidak perlu promosi. Ia cukup hadir dan gelap pergi. Kegelapan tidak pernah bernegosiasi. Tidak pernah ada rapat antara terang dan gelap. Gelap tidak berkata, kita bagi wilayah ya. Begitu terang datang, gelap selesai. Demikian pula orang percaya. Kita terlalu sering ingin memenangkan perdebatan, padahal Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan terang. Karena terang lebih kuat daripada 1000 argumen, Bapak Ibu. Ada orang yang setiap hari status media sosialnya, terang Tuhan, api Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi begitu parkir motornya diserempet, semua buah Roh Kudus langsung cuti bersama. Yang keluar bukan mazmur, yang keluar kamus bahasa yang bahkan malaikat pun mungkin belum pernah mendengarnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terang bukan apa yang kita tulis. Terang adalah siapa kita saat tidak ada kamera, Bapak Ibu. Listrik tidak pernah dipuji saat menyala. Ini. Sekarang coba bayangkan listrik ya. Setiap malam lampu menyala, kipas berputar, AC dingin, televisi hidup ya. Kulkas bekerja. Tidak ada yang berdiri di ruang tamu lalu berkata, wah luar biasa listrik. Tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi begitu listrik mati, seluruh kompleks berubah menjadi kelompok doa dadakan, Bapak Ibu. Astaga, lampu mati, baru 5 menit orang sudah keluar rumah. 15 menit mulai menatap tiang listrik, Bapak Ibu ya. 1 jam mulai menyalahkan semua pihak. Sampai menyinggung-nyinggung soal bayar listrik tepat waktu segala ini. Padahal selama bertahun-tahun listrik bekerja diam-diam. Begitulah orang benar. Selama kasih masih mengalir, selama doa masih dinaikkan, selama damai masih dijaga, seringkali tidak ada yang menyadari. Tetapi ketika orang benar berhenti menjadi terang, dunia segera merasakan dinginnya kegelapan, Bapak Ibu. Yang pasti, Bapak Ibu, terang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Lampu di rumah Bapak Ibu tidak pernah menikmati cahayanya sendiri. Ia menerangi orang lain. Pohon mangga tidak makan mangganya sendiri. Sungai tidak minum airnya sendiri. Awan tidak menikmati hujannya sendiri. Dan matahari tidak menghangatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan hidup untuk memberi. Mengapa manusia justru sibuk mengumpulkan pujian bagi dirinya? Bukankah Kristus telah menunjukkan jalan yang berbeda? Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jika sang terang rela merendahkan diri, mengapa kita begitu haus untuk ditinggikan? Jadilah garam yang larut tanpa suara, yang bekerja tanpa tepuk tangan, yang mengubah tanpa menuntut nama, Bapak Ibu. Jadilah terang yang tidak sibuk menghitung berapa banyak mata memandangnya, karena cahaya sejati tidak pernah hidup untuk dipuji. Ia hidup supaya orang lain menemukan jalan pulang, Bapak Ibu. Embun tidak pernah berbisik saat membasahi daun. Fajar tidak pernah meniup sangkakala saat mengusir malam. Bunga tidak pernah memanggil orang untuk mencium harumnya, namun semuanya sedang berkhotbah bahwa karya terbesar Allah sering lahir dari kesunyian. Saya percaya Roh Kudus sedang memanggil sebuah generasi yang tidak haus sorotan. Generasi yang lebih suka melihat semua nama Yesus dibesarkan daripada namanya sendiri. Akan lahir ayah-ayah yang akan menjadi garam bagi keluarganya. Akan lahir ibu-ibu yang akan menjadi terang bagi anak-anaknya. Akan lahir pemimpin yang tidak membangun kerajaan pribadi, melainkan kerajaan Allah. Akan lahir pengusaha yang memakai keuntungan untuk memberkati. Akan lahir guru yang mengajar dengan kasih. Akan lahir anak-anak muda yang tidak mengejar viral, tetapi mengejar hadirat. Dunia sedang lelah melihat orang yang pandai berbicara. Dunia sedang menunggu orang yang diam-diam memancarkan Kristus, Bapak Ibu. Saya percaya
Tuhan sedang menyalakan pelita. Pelita-pelita kecil di tempat-tempat yang tidak pernah masuk berita, Bapak Ibu. Di dapur yang sederhana, di sawah yang sunyi, di ruang kelas, di kantor, di bengkel, di pasar. Di rumah-rumah yang tidak dikenal manusia tetapi dikenal oleh sorga. Karena kerajaan Allah sering dimulai bukan dengan gemuruh, melainkan dengan satu hati yang memilih taat, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita meninggalkan dunia ini, semoga orang tidak berkata, dia orang yang paling terkenal, atau dia orang yang paling kaya, atau dia orang yang paling pintar. Kiranya mereka berkata, entah bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali bertemu dia, aku merasa damai. Itu seperti ada terang. Itu seperti hidupku menjadi lebih baik. Itu seperti ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin mereka tidak akan pernah berkata itu garam, karena memang garam yang sejati tidak mencari pengakuan, Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak akan berkata itu terang, karena terang yang sejati tidak meminta tepuk tangan. Tetapi jika mereka melalui hidup ini, melalui hidup kita, mereka akhirnya menemukan Kristus, maka tugas kita telah selesai dengan indahnya. Itu. Sebab garam terbaik adalah garam yang tidak lagi terlihat, namun kehadirannya mengubah seluruh rasa. Dan terang terbaik adalah terang yang tidak sibuk menerangi dirinya sendiri, melainkan membuat banyak orang melihat wajah Bapa, Bapak Ibu. Maka, marilah kita hidup sedemikian rupa, sehingga ketika dunia menikmati rasa kasih, damai, pengampunan, dan pengharapan, mereka tidak berhenti pada diri kita, melainkan berkata dengan penuh rasa syukur, segala kemuliaan bagi Allah. Melalui hidup orang ini, kami melihat Kristus. Amin.